renovasi aset tetap. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat suatu atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran dikapitalisasikan apabila memenuhi syarat kapitalisasi aset tersebut. Renovasi aset tetap dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu renovasi aset tetap milik sendiri, renovasi aset tetap bukan milik sendiri atau dalam lingkup entitas pelaporan, renovasi aset tetap bukan milik sendiri di luar lingkup entitas pelaporan. Nah, ini juga kalau renovasi kan dimungkinkan kalau kita renovasi aset tetap milik sendiri, berarti kan harapannya memang karena renovasi tapi harus meningkatkan kualitas yang mungkin yang sudah rusak jadi bagus, yang tadinya gentengnya dari bahan apa menjadi peningkatan kualitas menjadi yang bagus, seperti itu. Ini karena renovasi bukan pemeliharaan, harapnya memenuhi nilai kapitalisasi. Dilihat lagi nilainya, kalau nilainya di bawah karena ini renovasi, contohnya kalau renovasi gedung dan bangunan berarti minimal 25 juta baru kita pakai akun gedung bangunan yang memenuhi nilai kapitalisasi. Kalau nilainya di bawah berarti nanti menggunakan akun 52 seperti itu. Ini harus diselaraskan nanti terkait penggunaan akun-akun. Dan kita juga dibolehkan melakukan renovasi bukan milik sendiri. Manakala contoh, kan nggak mungkin kalau kita dikasih pinjam, kalau boleh sesama entitas pelaporan atau sesama kementerian boleh, atau sesama di luar kementerian yang pengguna APBN boleh, atau di luar pengguna APBN, pengguna APBD juga bisa kita melakukan renovasi aset tetap bukan milik. Contohnya kalau kita pinjam gedung Pemda, kadang-kadang kan kalau kita sudah minjam kan nggak mungkin kita minta direnov dong gedungnya nih kurang bagus. Itu akhirnya nggak mau untuk mendukung fungsi kita melakukan renovasi gedung Pemda yang kita pinjam, karena kita mungkin barangkali sungkan, nggak mungkin lah kita minta sudah dikasih pinjam untuk dia merenovasi kecuali Pemdanya luar biasa baiknya. Kalau Pemdanya anggarannya luar biasa banyak, biasanya sih ada juga sih Pemda kalau memberikan pinjam bisa langsung direnovasi, tapi kan itu kasusnya jarang. Tapi kan kasus umumnya kadang-kadang kita kalau dikasih pinjam aset atau BMN, dikasih pinjam barang oleh baik itu bangunan, gedung atau apapun apa, sehingga kurang bagus untuk kita langsung gunakan untuk mendukung fungsi, sehingga kadang-kadang perlu dilakukan perbaikan atau direnovasi. Ini masih dimungkinkan. Kalau kita renovasi aset tetap sesama entitas pelaporan, kita nanti pada saat selesai penggunaan kita melakukan renovasi, kita transfer harapannya di akhir periode pelaporan, di akhir tahun. Contohnya kalau di tahun berjalan ini 2021 ini ada renovasi aset milik kita, di akhir tahun harapannya bisa diserah terimakan ke nilainya kepada yang punya aset, karena asetnya catatnya di satker lain, baik bisa di Pemda atau di satker lain. Itu berapa pengeluarannya, nanti kita buatkan berita acara serah terima pengeluaran yang kita gunakan untuk merenovasi aset tersebut, yang akan ditambahkan kepada yang mempunyai aset tersebut, yang nanti transaksinya nanti menggunakan aset tetap renovasi. Di dalam nanti aset tetap renovasi mungkin nanti pada saat serah terimanya bikin berita acara serah terima secara aplikasi, nanti ada transfer keluar dan yang masuknya di sana nanti ada penerimaan aset renovasi. Nah, ini kadang-kadang yang menyebabkan
terjadi selisih kalau kita melakukan transaksi renovasi aset bukan milik sendiri, karena transfer keluar transfer masuknya tidak sama. Ini jangan dipaksakan harus sama, memang by aplikasinya seperti itu, namun harus diungkapkan di dalam CAL BMN. Terjadi selisih TKTM, penyebabnya adalah transaksi ini seperti itu. Lanjut. Nah, ini renovasi aset tetap. Renovasi aset tetap milik sendiri. Dicatat dalam SIMAK BMN apabila memenuhi syarat kapitalisasi aset. Jika tidak dipenuhi, diakui sebagai beban operasional tahun berjalan, seperti pemeliharaan. Nah, ini di sini sudah dijelaskan, harapannya nanti ke depannya teman-teman tidak salah input di aplikasi SIMAK-nya. Ini memenuhi nilai kapitalisasi bukan. Kalau tidak, yang masuk ke sebagai beban operasional tahun berjalan. Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan. Dicatat dalam SIMAK BMN apabila memenuhi syarat kapitalisasi aset. Jika tidak terpenuhi, diakui sebagai beban operasional tahun berjalan atau seperti pemeliharaan. Idealnya dilaksanakan dalam periode tahun berjalan dan akhir periode pelaporan diserah terimakan ke pemilik aset melalui mekanisme transfer. Ini tadi sudah saya ungkapkan, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi pegangan kalau punya renovasi aset tetap di Satker Bapak Ibu semua. Renovasi aset tetap bukan milik di luar lingkup entitas pelaporan. Dicatat dalam SIMAK BMN apabila memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap. Jika tidak terpenuhi, diakui sebagai beban operasional. Ini sama, ini kriterianya sama. Kalau dia masuk memenuhi nilai kapitalisasi, berarti belanja modal. Kalau tidak, berarti belanja beban operasional. Semuanya tidak, baik itu milik sendiri atau bukan milik sendiri. Idealnya dilaksanakan dalam periode tahun berjalan dan akhir periode pelaporan diserah terimakan ke pemilik aset melalui mekanisme hibah. Nah, ini nanti kalau kita mau renovasi milik Pemda, mekanismenya nanti adalah hibah. Nanti kita menghibahkan berapa biaya yang terkait renovasi itu kepada pemilik aset, yaitu contohnya barangkali Pemda. Lanjut. Ini adalah konstruksi dalam pengerjaan. KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, ATB, yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Nah, ini menjadi penekanan karena membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Kalau belum selesai, karena butuh tahun depannya harus berkelanjutan, mau nggak mau tahun depannya harus dimonitor, anggarannya harus ada. Kalau tidak ada, minimal tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, tahun 2022 kalau nggak ada, berarti minimal 2023 harus ada gitu. Jangan dibiarkan, jangan akhirnya menjadi KDP mangkrak. Ini akhirnya menjadi beban-beban kita juga akhirnya gitu, menjadi temuan kementerian akan otomatis berdampak pada temuan. Namanya kementerian berarti ya bebannya satuan kerja walaupun tidak di satkernya pasti menjadi benang merah juga dari BPK karena ini masih konsen BPK. Harapan kami kalau ada KDP ini dimonitor kelanjutannya harus seperti apa. Yang perlu juga digarisbawahi, kadang-kadang ada kejadian di pembelian aset tetap, contohnya mungkin beli motor tapi belanjanya per termin. Kalau beli motor yang barangnya sudah barang jadi, walaupun bayarnya per termin, ini bukan kategori KDP gitu. Karena kita prosesnya tidak ada di situ gitu.
prosesnya ya sudah, kita hanya sekali berapa kali bayar, tapi barangnya akhirnya sudah jadi. Tidak ada proses dari barang yang tidak jadi menjadi jadi, itu yang tidak ada. Makanya kadang-kadang pernah salah di kita, di salah satu satuan kerja, beli motor atau mobil, cuman beberapa termin cuman dikategorikan KDP. Jadi saya bilang ini keliru gitu, karena tidak ada proses di sana, hanya mungkin pembayarannya saja melalui per termin. Gitu. Ini bisa membedakan mana itu KDP, mana tidak. Apakah semua pembelian per termin nanti jadi barang jadi KDP? Tentu tidak seperti itu. Lanjut. Pedoman kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BUMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BUMN yang dapat disajikan sebagai aset tetap dalam neraca. Kapitalisasi aset tetap meliputi perolehan BUMN berupa tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas atau efisiensi dan atau menambah masa manfaat. Nilai satuan minimum kapitalisasi BUMN sama dengan atau lebih dari 1 juta adalah untuk peralatan dan mesin dan aset tetap renovasi peralatan dan mesin. Sama dengan atau lebih dari 25 juta adalah gedung dan bangunan, aset tetap renovasi gedung dan bangunan. Nah, ini nanti kan sudah digambarkan untuk peralatan dan mesin kapitalisasinya 1 juta, gedung dan bangunan kapitalisasinya 25 juta. Kalau beli barang di bawah nilai kapitalisasi, nanti harapannya akunnya bukan belanja modal seperti itu. Lanjut. Aset lainnya. Aset tak berwujud atau ATB dan aset yang dihentikan dari penggunaan. ATB yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaatnya. Sumber daya, perangkat lunak atau software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak atau software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer. Lisensi dan waralaba, hak paten dan hak cipta, hasil kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah atau budaya, ATB dalam pekerjaan. Nah, ini juga nanti teman-teman operator BUMN harus paham gitu. Ini kalau yang kategorinya software, itu kalau sudah menyatu dengan hardware-nya tidak bisa kita pakai tanpa adanya software, berarti si software itu bukan kategori ATB gitu. Kalau si hardware-nya bisa kita operasionalkan tanpa adanya software ini, berarti software ini bisa berdiri sendiri, bisa kita kategorikan ATB seperti itu. Cara perolehan sama mungkin dengan BUMN lainnya, bisa pembelian, pengembangan secara internal, ada pertukaran, kerjasama, donasi, warisan budaya. Ini adalah cara perolehannya. Masa manfaat ATB dengan umur manfaat terbatas, ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas. Nah, ini terkait ATB. Mungkin teman-teman di satuan kerja khususnya yang di jajaran keimigrasian nih, saya garis bawahi karena beberapa bulan yang lalu sekitar bulan Oktober, bulan September pernah kami melayangkan surat terkait pelaksanaan event ATB. ATB yang ada di Kementerian Hukum dan HAM setelah dilakukan inventarisasi, 96% itu ada di jajaran keimigrasian. Berarti hampir sebagian besar, 96% ada di jajaran keimigrasian. Namun kemarin di dalam pelaksanaan event ATB
ada beberapa yang kami nilai pelaksanaan impennya kurang memadai. Kenapa? Pada saat pelaksanaan penyusunan laporan audited 2020 untuk semua lisensi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM sudah menjadi catatan oleh BPK pada saat itu. Tidak mungkin ada lisensi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam rangka tindak lanjut temuan BPK, seluruh lisensi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM sudah kita koreksi menjadi software, sehingga di laporan BUMN, laporan keuangan audited 2020 sudah clear dari lisensi. Harapannya pada saat pelaksanaan inventarisasi ATB ini tidak sinkron, karena data yang kami terima ada beberapa satuan kerja kantor imigrasi masih melaporkan ada lisensi di satuan kerjanya. Makanya kami beranggapan pelaksanaan impennya tidak 100% betul. Karena ini juga BPK langsung konfirmasi, betul nggak sih yang Satgas lakukan, sudah benar nggak, paham nggak orang-orang BUMN dengan ATB? Seperti itu pertanyaan BPK. Akhirnya karena bukan kami yang melaksanakan impen langsung, sehingga kami agak berat mempertanggungjawabkan pertanyaan BPK tersebut. Makanya di dalam surat impen yang kami deadline di tanggal 20 Desember, akhirnya kami ulang lagi untuk pelaksanaan impen terhadap ATB ini. Kenapa? Di dalam pelaksanaan kemarin mungkin teman-teman hanya mengambil data awal, tidak melakukan cross check langsung terhadap ATB-nya langsung. BPK pun memahami orang-orang BUMN kurang paham terhadap ATB. Harapannya di dalam pelaksanaan impen khususnya ATB, teman-teman BUMN harusnya melibatkan teman-teman IT, sehingga teman-teman IT yang paham betul terhadap ATB bisa memberikan masukan dalam pelaksanaan impen. Ini contohnya, ini aplikasi ini masih berfungsi tidak? Ini kegunaannya untuk apa? Kondisinya masih baik atau masih tidak? Seperti itu. Ini nempelnya di hardware mana? Ini harusnya melibatkan teman-teman IT. Nah, ini kan lagi proses nih pelaksanaan impen yang secara keseluruhan. Harapan kami khususnya terkait ATB, teman-teman BUMN bisa bergandengan tangan, minta tolong ke teman-teman yang paham IT untuk melakukan impen atau identifikasi terhadap ATB yang ada di satuan kerjanya. Lanjut. Aset lainnya. ATB merupakan aset yang tidak mempunyai wujud fisik serta digunakan dalam kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang. Kriteria ATB dapat didefinisikan dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Ini kan sudah didefinisikan, nanti ke depannya harapannya tidak salah. Aset ini dapat atau dimungkinkan untuk dipisah atau dibedakan dari aset-aset yang lain. Timbul dari kesepakatan yang mengikat seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau hak dan kewajiban lainnya. Ini nanti kalau nanti ATB-nya itu dari kontrak, berarti ada ikatan di situ, bisa kita kategorikan, kriteriakan ATB. Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang perangkat lunak atau software tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa depan,
maka perangkat lunak atau software tersebut diidentifikasikan sebagai ATB. Sebaliknya, dalam hal perangkat lunak atau software komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal tanpa adanya perangkat lunak software tersebut, hardware tidak dapat beroperasi. Maka perangkat lunak atau software tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Nah, ini sini ilustrasinya sudah jelas banget. Harapannya nanti pemahamannya juga sudah jelas. Mana sih kriteria ATB, mana kriteria peralatan dan mesin. Lanjut. Aset lainnya. Kriteria ATB yang kedua, dikendalikan atau dikuasai atau dimiliki entitas. Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang diambil dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang. Mungkin ini penekanan-penekanan kami harapannya menjadi penekanan juga di dalam definisi ATB, sehingga kedepannya ATB-nya pure benar-benar mana itu ATB, mana itu bagian dari peralatan dan mesin. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir dapat dinikmati oleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat sosial masa depan dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses layanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga atau sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Itu barangkali terkait kriteria-kriteria dari ATB. Lanjut. Aset lainnya yang selanjutnya, biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal. Suatu ATB dapat dicatat dan dibukukan dalam kegiatan penatausahaan BUMN apabila seluruh biaya yang terjadi atas perolehan ATB tersebut secara memadai dapat diidentifikasi. Ini juga kalau teman-teman satuan kerja, contohnya tadi buat aplikasi yang dibuat oleh teman-teman internal pegawai, ini kan nilainya tidak bisa kita ukur. Berapa sih nilai aplikasi yang dibuat? Kalau aplikasi persuratan barang berapa? Apa iya nilai aplikasi kita nilaikan 1 juta dengan pengeluaran yang untuk mungkin rapat-rapat internal? Kan tidak mungkin, sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti itu, sehingga aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh teman-teman internal tidak bisa kita akui sebagai ATB. Lanjut. Aset lainnya, aset yang dihentikan dari penggunaan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan yang umumnya disebabkan karena kondisi aset yang sudah rusak berat tidak dapat digunakan lagi dalam operasional kegiatan atau kondisi lainnya yang menyebabkan aset tetap dihentikan dari penggunaan. Nah, ini nanti harapan kami nanti di akhir tahun ini, karena sekarang lagi pelaksanaan inventarisasi
pasti nanti ada ditemukan ada perubahan-perubahan kondisi barang yang tadinya di aplikasi SIMAK kondisinya masih baik, mungkin setelah lakukan invent akan berubah kondisinya menjadi rusak ringan atau rusak berat, sehingga kalau sudah kondisinya rusak berat sudah tidak bisa digunakan, harapannya juga nanti di aplikasi dihentikan dari penggunaan. Dan selanjutnya jangan sampai banyak, untuk ini juga sudah menjadi dilihat-lihat juga sama tim BPK, manakala di laporan keuangan kita untuk aset yang dihentikan dari penggunaannya itu nilainya material, seperti itu. Harapan kami nanti kalau ada perubahan data dari atau perubahan kondisi yang ditindaklanjuti dengan penghentian dari penggunaan, harapannya di tahun berikutnya dilakukan usulan penghapusan, sehingga ini juga tidak menjadi sorotan oleh tim BPK karena ada beberapa satuan kerja nilainya sampai luar biasa besarnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan. Untuk yang aset tetap, aset tak berwujud yang dihentikan dari penggunaan yang umumnya disebabkan karena kondisi aset sudah tidak berfungsi dan dengan baik, tidak update atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi atau kondisi lainnya yang menyebabkan aset tak berwujud dihentikan dari penggunaan. Nah ini juga tadi aset tetap kalau dihentikan penggunaan, begitu juga kalau aset tak berwujud kalau sudah tidak berfungsi lagi dihentikan dari penggunaan, sama didorong selanjutnya untuk usulan penghapusan, sehingga di aplikasi SIMAK BMN itu barang-barang yang terlaporkan di neraca itu adalah barang-barang memang kondisinya masih siap untuk digunakan, kondisinya masih bagus, sehingga kata BPK tidak ngotor-ngotorin neraca seperti itu. Makanya jangan, dan tidak menjadi beban satker juga barang yang menumpuk kondisi sudah rusak berat dan dihentikan dari penggunaan, tapi tidak proses tindak lanjut usulan penghapusan, justru menjadi beban. Orang yang tidak paham terhadap BMN justru akan tangannya iseng ambil satu, lama-lama akan banyak hilangnya, justru akan merepotkan sendiri untuk teman-teman di dalam menatausahakan BMN-nya. Begitu di dalam usulan penghapusan, barangnya disimaknya banyak namun fisik asetnya banyak yang tidak ada. Makanya untuk antisipasi hal itu, begitu akhir tahun sebenarnya akan diwajibkan untuk melaporkan kondisi barang, tidak hanya pelaksanaan invent yang seperti sekarang. Harusnya setiap akhir tahun melakukan update kondisi barang. Makanya di laporan tahunan itu adalah ada laporan kondisi barang. Harapannya di tahun berikutnya kalau ada kondisinya barangnya rusak berat dihentikan dari penggunaan, ditindaklanjuti untuk usulan penghapusan, seperti itu. Itu adalah sebenarnya siklusnya. Namun kadang-kadang mungkin ada karena beban kerjanya oleh operator, mungkin ada yang rangkap, hal ini lalai dikerjakan, sehingga karena lalai otomatis ke depannya jadi permasalahan. Satu dua hilang, lama-lama jadi banyak yang hilang. Begitu mau usulan penghapusan, BMN yang dihentikan dari penggunaan barangnya sedikit, jadinya tambah lagi ketakutan, takut kena TGR, akhirnya dibiarkan, bukan masalahnya jadi hilang, tapi membiarkan permasalahan itu tanpa selesai. Itu harapannya tetap ditempuh koordinasi dengan, kalau ada masalah begitu, koordinasi dengan KPKNL dan pembina di Biro Pengelolaan BMN yang terkait penghapusan BMN. Lanjut. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan terhadap aset tetap dan aset lainnya.